Ditreskrimsus Polda Metro Jaya mengungkap penyelundupan ratusan handphone dan tablet ilegal impor dari China. Pelaku memasukkan IMEI dari handphone lama ke handphone yang diselundupkan. Untuk handphone kami mengungkap ada 577 unit handphone ilegal, kemudian ada 27 unit tablet, kata Direskrimsus Polda Metro Jaya Kombes Auliansyah Lubis kepada wartawan, Jumat tanggal 24 Maret tahun 2023. Ia menambahkan, pelaku mengimpor langsung handphone tersebut dari China. Satu pelaku yang ditetapkan tersangka yakni JM34 ditangkap di sebuah ruko di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Auliansyah menuturkan, modus pelaku menjalankan aksinya dengan menggunakan atau memasukkan nomor IMEI dari handphone lama ke handphone yang mereka masukkan ke Indonesia secara ilegal. Handphone yang mereka masukin ke Indonesia ini sudah bisa digunakan dengan cara IMEI handphone lama itu mereka masukkan ke handphone yang mereka masukkan sekarang. Maksudnya adalah handphone yang sudah lama di Indonesia sudah digunakan kemudian mereka ambil IMEI-nya, kemudian mereka tempel di sini, handphone ilegal tuturnya. Auliansyah melanjutkan, pelaku sudah beraksi sejak sekitar November tahun 2022 dengan keuntungan sekitar 1,5 miliar. Adapun keuntungan yang mereka ambil dari satu unit handphone lebih kurang 100.000 sampai dengan 150.000. Demikian juga dengan tablet, katanya. Kami terkait dengan tindak pidana hasil penyelundupan. Mungkin di depan rekan-rekan bisa lihat, kami sudah melakukan pengungkapan terkait dengan yang sering dikatakan Balpres. Rekan-rekan mungkin sekarang sedang ramai dan sering dengar Balpres. Nah, kita sudah melakukan pengungkapan terkait dengan Balpres. Kemudian satu lagi kita juga mengungkap terkait dengan handphone. Nah, di sini di depan rekan-rekan kami berhasil mengungkap ada 535 karung Balpres atau pakaian dan barang bekas lainnya. Kami berhasil mengungkap ada 535 karung atau 535 bal. Untuk handphone sendiri, kami mengungkap ada 577 unit handphone ilegal. Kemudian ada 27 unit tablet. Ini ada di depan rekan-rekan semuanya. Rekan-rekan sekalian, terkait dengan pengungkapan kami di depan ini, kami menerapkan ada beberapa undang-undang. Yang pertama yaitu terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Transaksi dan Informasi Elektronik. Kemudian juga kami menerapkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Selain itu, kami juga menerapkan undang-undang terkait dengan undang-undang perlindungan konsumen.